Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia pilihan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena agama itu bahasa Arabnya adalah ad-din. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak aku perintah kecuali betul-betul mengikhlaskan seluruh agama itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan agama itu kepadanya. Sehingga ahibati fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan agama itu kepada dirinya, maka agama itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama ini adalah fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri. Siapapun yang ada di dunia pasti beragama, cuma caranya saja yang berbeda. Jadi yang namanya ateis, orang yang tidak beragama, itu tidak ada. Karena ini fitrah. Fitrah itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihilangkan. Itu yang namanya fitrah. Kita contohkan misalnya, siapapun kita ketika ada kesulitan, maka langsung dengan fitrah kita akan menghadapkan wajah kita ini ke atas. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun pendapatnya. Tetapi ketika berada di dalam kesulitan, maka wajah kita ini akan langsung menghadap ke atas. Kenapa? Karena ini fitrah dan tidak bisa dipungkiri. Begitu juga dengan agama. Agama ini adalah fitrah yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak bisa dipungkiri. Makanya setiap manusia pasti mempunyai agama. Tidak ada yang namanya istilah ateis di dalam dunia ini, tidak ada. Orang ateis yang tidak punya Tuhan itu juga beragama, cuman hanya namanya saja. Karena ini adalah fitrah yang tidak bisa ditolak ahibati fillah. Agama ini adalah milik Allah dan agama ini adalah fitrah manusia. Hanya saja kita kembali kepada agama kita, yaitu agama Islam. Di dalam agama kita ini ahibati fillah mempunyai kaedah-kaedah yang harus kita pahami. Dan itu paling kurang asalnya terdiri dari dua kata. Yang dari dua kata inilah akan muncul beberapa cabang yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui. Apa dua kata tersebut? Dua kata yang mudah, yang senantiasa kita ucapkan sehari-hari. Yang pertama adalah kalimat La ilaha illallah. Dan yang kedua adalah kalimat Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kunci dasar di dalam agama Islam. Dan ini adalah pintu masuknya di dalam agama Islam. Bagaimanapun baiknya seseorang, bagaimanapun mulianya akhlak seseorang, apabila mereka tidak mengucapkan kalimat ini, berarti mereka tidak termasuk di dalam agama Islam tersebut. Kenapa? Karena ini kuncinya. Makanya kalau ada orang yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik muamalahnya, tetapi mereka tidak mengucapkan dua kalimat ini, berarti mereka sudah keluar dari kaidah agama Islam. Mereka sudah keluar. Kenapa? Tidak ada mereka yang berada di dalam agama Islam dan tidak ada mereka yang berakidah di dalam agama Islam kecuali dua pokok landasan ini harus mereka ketahui. Yang pertama kalimat La ilaha illallah, dan yang kedua adalah kalimat Muhammadur Rasulullah. Dari dua sumber inilah kita akan membahas pembahasan yang bercabang-cabang. Oleh karenanya ahibati fillah, kita mulai dari kalimat La ilaha illallah. Kita mulai dari kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Tetapi yang harus kita ketahui ahibati fillah,
sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi ini, dia pernah bertanya kepada salah seorang tentang masalah kunci. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Tetapi yang harus kita ingat, ini contohnya kunci. Yang harus kita ingat, kunci itu lahu asnan. Yang namanya kunci itu pasti ada gigi-giginya. Tidak ada kunci yang tidak mempunyai gigi. Kalau tidak ada giginya, berarti itu bukan kunci. Itu bahasa kitanya obeng, nah, itu kan? Karena setiap kunci pasti ada giginya. Nah, begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tetapi ingat, kunci surga itu ada giginya. Giginya itu apa? Ada syaratnya. Makanya dari sini kita bisa pahami, apakah setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan masuk surga? Apa jawabannya? Setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga atau tidak? Siapa mengatakan tidak? Setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga atau tidak? Ini abang. Tidak, kenapa? Syaratnya belum, contohnya. Itu kita lihat. Ya Bang ya, sebentar ya. Kita lihat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ini harus ini adalah keadaan dasar, keadaan kita di dalam beragama, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah. Karena ilah itu banyak. Ilah itu banyak. Tetapi ilah yang berhak disembah itu hanya satu saja, yaitu Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakan Allah itu esa, Allah itu satu. Sesembahan selain ilah, selain Allah banyak. Tetapi yang berhak untuk dijadikan sesembahan hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Tetapi ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini bilang, sebelum kita kembali kepada kalimat tauhid ini, ada sebuah kisah di dalam Al-Qur'an dan ini harus kita pahami. Kisah di dalam surah Al-Baqarah mengenai Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Apa kata Nabi Musa? Allah menceritakan, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih satu ekor sapi. Kita lihat di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih sapi? Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih sapi? Kenapa tidak memilih unta? Kenapa tidak memilih yang lain? Allah Subhanahu wa taala ketika memilih ini punya tujuan. Karena di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala aliman hakima. Allah tahu apa yang dia katakan dan Allah maha bijaksana. Kenapa harus Baqarah dikatakan di dalam ayat ini? Ternyata ahibati fillah, di antara salah satu rahasianya, sapi ini akan disembah sampai akhir zaman. Sapi ini akan disembah sampai akhir zaman. Terbukti atau tidak? Orang India menyembah sapi. Jadi orang India ini membuat mereka bertikai itu mudah.
Membuat perang itu mudah. Jadi ada sebahagian kaum atau sebahagian kampung sengaja menyembelih 1 ekor sapi. Kemudian sembelihan ini diantarkan ke kampung sebelah. Ketika diantarkan ke kampung sebelah, kampung ini menuduh kampung ini. Akhirnya terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Gara-gara apa? Gara-gara sapi. Sekarang di daerah kita, sapi ini tidak disembah, tetapi dipertuhankan. Ini bukti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Hai kaumku, Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kenapa Allah perintahkan? Karena Allah tahu sapi ini akan dipertuhankan sampai akhir zaman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, perintahkan kepada kaummu sembelih Tuhan yang dulu pernah dipertuhankan. Sembelih. Bukti ini tidak ada apa-apanya. Kalau seandainya kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya sudah cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengulang. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, sapi sampai akhir zaman pun akan disembah oleh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran tersebut, ini agar mereka paham ternyata sapi ini akan dipertuhankan. Sehingga Allah memberikan contoh, dan itu yang disembelih. Ternyata sapi tidak bisa memberikan apapun. Sampai sekarang ada namanya Kiai Selamat. Sampai sekarang kalau misalnya terjadi sesuatu masalah, ada misalnya tolak bala, ada yang namanya memberikan kepala kerbau, misalnya sapi kerbau memberikan kepala kerbau di laut, memberikan kepala kerbau di pergunungan. Itu semua sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep yang pertama, ahibati billah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini adalah kunci masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kunci surga ada giginya. Giginya itulah yang dikatakan dengan syarat. Syarat la ilaha illallah. Ada rukun, ada wajib, ada syarat. Apa yang maksud dengan rukun? Rukun. Sekarang rukun la ilaha illallah. Apa rukunnya? Ilmu. Alhamdulillah, jawabannya salah. Coba perhatikan baik-baik. Sekarang kita kembali kepada rukun. Nah, ini pelajaran awal, pelajaran dasar tetapi harus kita pahami. La ilaha illallah ada rukunnya. Yang harus kita ketahui, rukun kalau tidak dikerjakan seperti masjid tidak bertiang. Tiang ujung ini tiang ini namanya rukun. Kalau bahasa dulu orang tua kita masih mengatakan ini rukun. Kalau bahasa kita sudah dikatakan dengan tiang. Tidak ada tiang, tidak ada rukun ini, masjid ini akan roboh. Itu rukun. Rukun la ilaha illallah. Silakan Pak. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Menyatakan apa? La ilaha. Kita harus meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama. Rukun la ilaha illallah meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sembahan itu, ahibatibillah. Jangan kita beranggapan menyembah itu sujud saja, bukan. Makanya di dalam ibadah takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah, isti'adzah hanya kepada Allah. Beribadah itu bukan hanya sujud dan rukuk saja, bukan. Beribadah itu mana? Bernazar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sesuatu yang biasa kita lakukan istighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. La ilaha, kita harus menafikan seluruh ibadah yang tadi kita sebutkan. Baik itu kita meminta istighatsah, memohon isti'adzah, meminta perlindungan isti'anah. Tapi
menetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita hilangkan, kita tetapkan tidak ada sesembahan. Ingat, sesembahan itu bukan hanya rukuk dan sujud saja. Sesembahan itu seluruh ibadah tadi yang kita sebutkan. Sesembahan seluruh tadi yang kita sebutkan bukan hanya beribadah rukuk dan sujud saja. Illa Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Ahibatibillah, Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad menceritakan sebuah kisah tentang orang yang berkorban. Jadi ada dua orang. Dua orang ini mereka melewati sebuah perkampungan. Dan di perkampungan ini tidak boleh lewat kecuali mereka harus berkorban. Ketika mereka sampai di perbatasan perkampungan tersebut, maka orang yang menjaga perbatasan tersebut mengatakan kepada dua orang yang ingin lewat ini, "Qarrib, wahai fulan, kamu tidak boleh lewat di daerah ini kecuali setelah kamu qarrib, berkorban." Kemudian apa kata berdua ini, orang yang berdua ini? "Ma namliku syai'an nuqarribuh." Wahai penjaga gerbang, wahai penjaga daerah sini, kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami korbankan, tidak ada. Kemudian apa kata penjaga tersebut? Qarrib walau kana zubaba. Wahai fulan, kamu berkorban, tidak mesti dengan sesuatu yang berharga, tidak mesti. Qarrib walau kana zubaba. Silakan berkorban walaupun itu hanya seekor nyamuk. Jadi misalnya sekarang ada di antara kita, saya berkorban seekor lalat. Ini untuk di rumah sini. Misalnya, itu sudah termasuk kepada penyelewengan. Misalnya, ada misalnya di daerah kita ini, di rumah kita ini datang kupu-kupu kalau sempurna, itu tanda kabar gembira. Kalau kupu-kupu tersebut sudah usang atau sudah rusak, berarti datang di rumah kita ini kabar duka misalnya. Itu adalah sesuatu yang sudah dipalingkan kepada selain Allah. Kita kiaskan. Qarrib walau kana zubaba. Silakan kamu berkorban walaupun itu hanya seekor lalat. Amma ahaduhuma. Adapun salah seorang di antara yang kedua tersebut, dia cari lalat. Dia membunuh lalat biasa. Tetapi ketika lalat ini dibunuh untuk si fulan, maka itu sudah berubah hukumnya. Fadakhalan nar. Maka yang tadi berkorban mencari lalat agar dia bisa lewat, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut? Fadakhalan nar. Dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu ekor lalat saja. Ammal akhar falam yuqarrib. Adapun yang lain, mereka tidak mau berkorban, dia tidak mau berkorban. Faqatalu. Maka mereka tidak mengizinkan orang tersebut lewat. Kemudian dia membunuhnya. Orang tersebut dibunuh karena maksa. Fadakhalal jannah. Maka dia pun diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Padahal itu hanya seekor lalat. Apalagi sesuatu yang besar. Apalagi sesuatu yang besar. Oleh karenanya ahibati billah, seluruh keadaan, seluruh permintaan, permohonan, tawakal kita, isti'anah kita, berkorban kita, ingat, mukhlishina lahuddin. Kita kembalikan lagi kepada ayat yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu la ilaha illallah. Ini rukun la ilaha illallah. Jadi rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama, kita nafikan seluruhnya. Yang kedua, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa kita undang, takut yang akan mendatangkan sesuatu yang berbahaya, takut yang bukan takut sembarangan. Misalnya takut pocong, takut hantu, atau takut genderuwo, atau takut yang lain. Itu adalah takut yang sudah diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun la ilaha illallah. Rukunnya ada dua. Yang pertama, kita tiadakan seluruh sesembahan. Yang kedua, sesembahan itu hanyalah milik Allah sahaja. Kemudian tidak cukup sampai di sini ahibati billah. Ini rukunnya, ada syaratnya. Karena tidak semua mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga, tidak semua.
Tahu kita Abdullah bin Ubay bin Salul, orang tokoh munafikin di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengucapkan kalimat tauhid di hadapan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia mengucapkan di hadapan Rasulullah. Dia berperang bersama Rasulullah. Dia salat di belakang Rasulullah. Dia berpuasa berbuka bersama Rasulullah SAW. Tetapi dia yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Apa syaratnya ikhwatibillah? Yang pertama, ilmu. Kita harus tahu la ilaha illallah itu bukan sembarangan la ilaha illallah. Makanya, kenapa kita harus datang ke masjid? Kenapa kita harus membaca buku? Kenapa kita harus belajar? Ini dia, supaya kita termasuk mereka-mereka yang tidak terusir dari kalimat la ilaha illallah. Karena syarat yang pertama kita harus tahu, kita harus menjadi seorang yang berilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Ilmu, yakinun, ikhlasun. Kita harus mengetahui, kita harus yakin. Dan ini syarat, semua syarat ini ada dalilnya. Semua syarat ini ada dalilnya. Kita harus mengetahui. Setelahnya kita harus yakin bahwa kalimat la ilaha illallah inilah yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak yakin apakah kalimat la ilaha illallah ini bisa menyelamatkan saya atau tidak. Ragu-ragu, berarti tidak termasuk. Kemudian ikhlas, ini sudah sering kita bahas. Kemudian ini yang agak sedikit berat, sidqun, kita harus jujur. Jangan sembarangan hanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini namanya adalah tahlil. Dan kalimat yang paling sempurna yang harus senantiasa kita ucapkan setiap hari adalah kalimat tahlil ini. La ilaha illallah. Harus dengan kalimat sempurna. La ilaha illallah. Harus kita ucapkan dengan kalimat sempurna. Tidak boleh kita potong-potong. La ilaha illallah kalimat yang sempurna. Dan zikir yang paling bagus sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian ilmu yakin, ikhlas, wasidqun. Kemudian mahabbah. Mahabbah ini kita cinta. Cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Apa bukti kita cinta? Harus kita baca setiap hari. Kemudian inqiyad itu artinya kita harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh la ilaha illallah itu. Kemudian yang terakhir adalah qabul. Menerima la ilaha illallah berarti menerima agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Ini syarat la ilaha illallah. Ini kaidah yang pertama. Kemudian supaya cepat, kaidah yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ini kaidah yang kedua. Kita mungkin setiap hari mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahukah kita apa artinya Muhammadur Rasulullah? Siapa yang tahu artinya? Bukan arti letter lainnya, maksudnya apa maksud daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dan di sini yang mungkin kita agak sedikit sulit. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya? Artinya didefinisikan oleh para ulama. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita wajib taat kepada Rasulullah terhadap segala sesuatu yang diperintahkan. Ini yang pertama. Makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar. Kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sesuatu yang susah. Makanya sebenarnya kalimat mengkaji mukjizat itu di dalam orang Islam itu tidak penting. Kenapa kita katakan demikian? Karena sudah termasuk di dalam ini. Ketika kita
Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kalau kalian sedang minum, kemudian masuk lalat di dalam minuman kalian, jangan buang, kata Rasulullah SAW, itmisha. Misalnya ada masuk zubabah, itmisha, celupkan zubabah tersebut, celupkan sampai dia tenggelam. Kenapa harus dicelupkan? Karena di salah satu sayapnya dia membawa penyakit, di salah satu sayap yang lain dia membawa obat. Dan biasanya lalat setiap dia hinggap, dia meletakkan sayap yang ada penyakitnya. Sehingga ketika masuk di dalam minuman, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencelupkan, sehingga nanti air minumnya itu tawar, kembali seperti biasa. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini, kita sebagai muslim tidak perlu mencari kenapa ini, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Diadakan, mendapatkan pertemuan, ada pertemuan seperti ini yang menghasilkan hasil seperti ini. Ternyata Rasulullah benar, tidak penting. Yang penting kita konsekuensinya, setiap sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar, tidak perlu dicari apa alasannya. Bisa dipahami sampai di sini? Dan kita biaskan kepada contoh-contoh yang lain. Contoh yang misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kenapa kita itu tidak boleh minum sambil berdiri, harus duduk. Kata Rasulullah SAW, dicari penelitian ini, penelitian itu. Kita sebagai seorang mukmin percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pasti benar, pasti ada hikmah dan kembali kepada diri kita. Tidak perlu kita cari. Kalau kita cari, toh itu untuk menguatkan saja. Tetapi konsep dasar kita sudah masuk. Bisa dipahami sampai di sini? Dari konsekuensi yang kedua, Muhammad Rasulullah, seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar adanya, tidak perlu dicari lagi apa alasannya. Dan ini adalah jiwa seorang mukmin yang sejati. Kemudian wajibna mana anhu wajazah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW misalnya mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin buang hajat, jangan menghadap ke arah kiblat atau jangan membelakangi. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai seorang muslim selesai, berarti jangan menghadap ke arah kiblat, jangan dicari-cari alasan, selesai. Wajibina mana anhu wajazah, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu kita cari hukumnya. Ini hukumnya kan cuma makruh, ini hukumnya kan cuma biasa-biasa saja. Kalau sudah dilarang, ya selesai. Makanya kita kembalikan ke konsep awal. Istilah para ulama, mereka memakai istilah para ulama itu berbeda dengan istilah kita. Kita contohkan dan kita ulang. Istilah makruh misalnya, para ulama ahibbatillah, mereka memakai istilah makruh ini. Apa kata Imam Asy-Syatibi? Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Kemudian para imam-imam yang lain, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga mengatakan yang sama. Istilah makruh dalam istilah para ulama itu adalah haram. Istilah makruh dalam kalimat-kalimat para ulama itu adalah haram. Kenapa dikatakan demikian? Kita contohkan. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Isra. Nanti kalau kita bisa lihat di dalam surah Al-Isra juz 15 ayat 37 sampai seterusnya, 37 38 ayat seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqtulu auladakum. Wahai kalian, jangan bunuh anak kalian. Wala ta'kulu amwalal yatama. Wahai kalian, jangan kalian makan harta anak yatim. Wahai kalian, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak tahu. Wahai kalian, banyak larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berlagak sombong. Kemudian terakhir dalam ayat tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Seluruh tadi yang disebutkan
Jangan membunuh anak yatim, jangan membunuh anak kalian, jangan kalian memakan harta anak yatim, jangan kalian berbicara tanpa ilmu, jangan kalian berlaku sombong, jangan kalian curang dalam timbangan. Apa kata Allah? Kullu dzalik, seluruh yang tadi disebutkan indallahi, di sisi Allah makruh. Bisa dipahami? Berarti hukum membunuh anak makruh. Hukum memakan harta anak yatim makruh seperti ini? Bukan. Makanya hebati billah, para ulama tadi sebagaimana yang kita sebutkan, Imam Syatibi, Imam Ibnu Qayyim dan imam-imam yang lain mengatakan makruh itu adalah kakak beradik 11-12 dengan haram. Makanya jangan sembarangan kita mengucapkan kalimat-kalimat makruh. Kenapa kamu belum berhenti merokok? Kan makruh. Ingat, makruh ini yang mana? Kan makruh. Kita contohkan kepada yang lain. Kita contohkan kepada yang lain. Kenapa ahibati billah? Karena kita ingin termasuk ke dalam umat Rasulullah SAW. Karena di antara salah satu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW, wajibnya mana wajah. Kita berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tanpa bertanya apa hukumnya. Karena setiap seluruh yang dilarang oleh Rasulullah SAW pasti memberikan mudarat kepada kita. Seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah atau yang dilarang oleh Rasulullah pasti memberikan mudarat kepada kita. Kemudian yang terakhir, wa an la yu'bad illa bima syara'. Dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', kecuali sesuatu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan syariat Rasulullah SAW. Berarti ada berapa tadi konsekuensinya? Berapa? 5 atau 6? Pertanyaannya 5 atau 6? Nah, apa? Silakan Pak. Ini silakan. Apa konsekuensi maksud dari Muhammad Rasulullah? Silakan. Yang pertama. Oke, yang kedua. Abang mengucapkan tiap hari kan Muhammad Rasulullah, apa itu maksudnya gitu kan? Apa itu maksudnya? Oke, silakan yang bantu yang lain. Yang pertama, taat kepada apa yang diperintahkan. Maksudnya taat kepada apa yang diperintahkan. Yang kedua, percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat, satu lagi, siapa yang bisa nolong? Yang tua. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi untuk siapa hadiahnya nih Bang? Untuk apa nih? Itu malah ya. Silakan Pak. Ini Pak. Apa penyempurna kan? Ahibati billah. Baik. Ahibati billah, kita jeda sebentar untuk azan, setelah itu kita sambung sedikit. Wallahu ta'ala a'lam.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ahibati fillah, kita sambung sedikit pembahasan kita tentang kaidah yang ada di dalam atau ketika kita beragama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaidah seperti ini ahibati fillah sudah pernah diterapkan oleh salah seorang imam kita, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan yang seperti ini sudah sering kita ceritakan, tetapi ceritanya itu sebenarnya banyak, kita ambil sedikit demi sedikit. Harun ar-Rasyid itu dia mempunyai anak yang bernama Ma'mun, Khalifah Abbasiyah yang ke-7. Ma'mun ini adalah khalifah kaum muslimin yang pertama kali mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan ini sudah sering kita bahas dan tidak perlu kita ulang. Kemudian Al-Ma'mun ini menghukum seluruh para ulama yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan diantara salah satunya adalah Imam Ahmad. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan ahibati fillah, Imam Ahmad diborgol dari kota Baghdad menuju Syam. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Borgol saya tersebut lebih berat daripada badan saya, kata Imam Ahmad. Dan ini sudah kita sampaikan. Borgol saya atau ikat yang mereka ikatkan kepada saya tersebut lebih berat daripada badan saya. Berarti berapa kilo yang harus dipikul oleh Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad ini tidak bisa berdiri saking beratnya borgol yang diikatkan kepada Imam Ahmad tersebut. Kemudian Imam Ahmad ini berdoa, ahibati fillah, ya Allah, jangan engkau pertemukan saya dengan Ma'mun. Ma'mun ini khalifah Islam yang pertama yang memaksa kaum muslimin mengatakan Al-Quran ini makhluk. Nah, Imam Ahmad ini adalah orang yang terzalimi. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan engkau mempertemukan saya dengan Ma'mun. Karena sebagaimana yang kita ketahui, da'watul mazlumi mustajabah.
Doa orang yang terzalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bukan muslim. Doa mereka yang terzalimi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bukan muslim, apalagi doa seorang yang Makanya jangan pernah menzalimi orang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun." Wahai kalian, jangan kalian mengira Allah itu lupa terhadap apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang telah berbuat zalim. Allah itu tidak lalai. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah hanya mengundur sedikit saja, di mana Allah akan memperlihatkan kezaliman tersebut sehingga mata mereka itu akan terbelalak. Nah, di antara salah satunya adalah Imam Ahmad. Dia adalah orang yang terzalimi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau mempertemukan saya dengan Ma'mun." Ketika sudah memasuki kota Dimashq, hampir sampai ke istana Ma'mun tersebut, Ma'mun mati. Karena ada doa orang yang terzalimi. Kemudian muskilah terbesarnya, Ma'mun ini mempunyai adik yang bernama Mu'tasim. Wasiat Ma'mun kepada adiknya bukan yang lain, wasiatnya cuma satu. "Wahai adikku, berpegang teguh kamu kepada pendapatku. Al-Quran itu adalah makhluk." Sejelek-jelek wasiat kepada adiknya. Kemudian Mu'tasim ini yang menjadi khalifah. Sama perangainya dengan Ma'mun, bahkan lebih parah. Kemudian Ma'mun ini setelah Mu'tasim ada namanya Wasik. Di sini terjadi bagaimana bentuk taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasik, anaknya Mu'tasim, dia sudah mulai ragu dengan keyakinan Al-Quran ini makhluk. Apa sebabnya? Dipertemukan antara dua orang imam. Yang satu imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua imamnya Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Du'ad. Sama-sama Ahmad. Yang satu Ahmad bin Hanbal, yang kedua Ahmad bin Abi Du'ad. Kemudian dipertemukan. Tapi ada riwayat yang lain yang menceritakan, ketika mereka dipertemukan, disuruh berdebat di hadapan Imam Al-Wasik. Mereka disuruh berdebat tentang masalah khalqul Quran ini. Apakah Al-Quran ini betul-betul makhluk atau tidak? Kemudian apa kata Imam Ahmad bin Abi Du'ad atau Ahmad bin Abi Du'ad ini? Siapa yang memulai? Silakan kamu mulai, wahai Ahmad bin Hanbal maksudnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dan ini kaidah umum. Kaidah umum yang diberikan pelajaran oleh Imam Ahmad kepada kita bersama. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Wahai Ahmad bin Abi Du'ad, sesuatu yang kamu sampaikan ini, sesuatu yang kamu lakukan ini, hal alimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sahabah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali amla? Wahai Ahmad bin Abi Du'ad, yang kamu katakan ini, yang kamu lakukan ini, apakah diketahui oleh Rasulullah dan diketahui oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lain? Mereka tahu atau tidak? Jawabannya ada berapa? 2. Dan kedua-duanya kena. Wahai Imam, wahai Ahmad, apakah perbuatanmu ini atau sesuatu yang kamu seru kepada manusia atau sesuatu yang kamu lakukan ini diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Kalau dia mengatakan tidak diketahui oleh Rasulullah, berarti dia lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak diketahui oleh Rasulullah, kenapa dilakukan? Apa kata Ahmad bin Abi Du'ad? Ya, diketahui oleh Rasulullah. Ya, tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Imam? Subhanallah. Apakah kamu melakukan sesuatu atau mengajak manusia kepada sesuatu yang tidak tahu, yang tidak diketahui oleh Rasulullah dan tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain, tidak diketahui oleh mereka, kemudian kamu tahu? Kemudian dia mengulang jawabannya, iya mereka tahu, kata Imam Ahmad bin Abi Du'ad, karena dia sudah terpojok. Mereka tahu. Apa kata Imam Ahmad? Kalau seandainya mereka tahu, kenapa mereka tidak menyampaikan seperti apa yang kamu sampaikan?
Kenapa mereka tidak menyampaikan seperti apa yang kamu sampaikan? Orang yang ada di sana, termasuk kita yang mendengarkan cerita ini, tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maka Khalifah Al-Mutawakkil Al-Wasik pada saat itu dia mengatakan Luka' bin Luka'. Dia berdiri. Kemudian dia mengatakan kepada Ahmad bin Abi Duat, Luka' bin Luka'. Kemudian dia pergi, Luka' bin Luka'. Luka' bin Luka' ini bahasa Arab. Artinya kalau bahasa Indonesianya bodoh bin angkuang. Luka' bin Luka'. Bahasa Indonesia ya. Campurannya, Pak Ayam terjemahkan. Apa kata Imam Wasik ini? Kata Khalifah pada saat itu, dia sudah jelas. Ini tidak diketahui oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Lantas kenapa kita melakukan? Dan kenapa kamu mengajarkan kepada yang lain? Kamu suruh kepada yang lain sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah atau sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua kita tahu. Sehingga terkenalah yang namanya Luka' bin Luka'. Luka' bin Luka', bodoh bin pandir. Mulai sejak itulah, setelah meninggal khalifah ini, dia sudah mulai ragu dengan keyakinan yang tadi. Datang yang terakhir yang namanya Al-Mutawakkil. Di zaman Al-Mutawakkil inilah baru semuanya dirubah. Dan ini adalah kaedah yang diajarkan oleh imam kita, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ahibati fillah. Seluruh agama ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Seluruh agama ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang harus kita ingat, agama itu paling tidak ada 4 kaedah besar. Agama itu ada ibadah. Agama itu ada muamalah. Agama itu ada munakahah. Dan agama itu ada jinayah. Agama itu berkaitan dengan ibadah, salat, puasa, haji, zakat. Agama itu berkaitan dengan muamalah, jual beli, interaksi. Agama itu berkaitan dengan munakahah, masalah pernikahan. Agama itu berkaitan dengan jinayah, hukum kriminalitas, kriminal. Sudah diatur di dalam agama Islam semuanya. Dan konsep ini, ada 4 paling tidak agama kita ini membahas yang 4 ini. Ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Tidak satu pun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ingat ahibati fillah, ad-dinu yusrun. Agama kita ini adalah agama yang paling mudah. Kalau kita tidak tahu, jangan dilakukan. Selesai. Tetapi bukan berarti kita tidak tahu, kita berketerusan dan berkesinambungan dalam ketidaktahuan. Harus kita bedakan. Kalau kita tidak tahu suatu masalah, jangan kita lakukan, selesai. Misalnya ada zikir. Misalnya ada namanya zikir selawat nariyah, atau selawat munjiyah, atau selawat al-ghafilin, atau selawat tibbul qulub. Banyak namanya selawat. Tahu nggak kita artinya dan tahu nggak kita lafaznya? Kalau kita tidak tahu, selesai. Kita berselawat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ini kita tidak tahu, selesai, kita tinggalkan. Yang kita tidak tahu, tinggalkan, selesai. Karena ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, ahibati billah. Dan sebagaimana di awal muqaddimah yang kita sampaikan, agama ini Allah nisbatkan kepada dirinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatur agama ini dan Allah tidak meridhai sesuatu yang dimodifikasi di dalam agama Islam. Agama itu mudah dan jangan dipersulit. Tidak ada yang susah dan semua kita bisa kita pahami. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ad-dini yusrun. Agama itu mudah. Tidak adalah seseorang yang mempersulit agama kecuali mereka akan dikalahkan. Zikir sudah jelas, sholat sudah jelas, puasa sudah jelas, mudah. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dimodifikasi, tidak perlu dicari alasan-alasan untuk menambah sesuatu yang kita tidak tahu. Kaidah terakhir ahibati fillah, sesuatu hukum asal di dalam masalah ibadah jangan dilakukan sampai ada dalilnya. Adil di dalam agama kita itu sangat adil. Yang kita tidak tahu, jangan lakukan. Bahkan di dalam masalah dunia saja, sesuatu yang tidak kita tahu. Misalnya kita bekerja di kantoran, kita tidak tahu, kemudian kita lakukan, apa yang kita dapatkan dari bos kita? Hadiah atau hukuman? Hukuman itu kalau di dalam masalah dunia. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui, kita kena marah. Bagaimana dengan agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya di antara bentuk Muhammadur Rasulullah wa alla yu'bada illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali sesuatu yang telah disyariatkan, jelas.
Kenapa kita sholat? Jelas ini dalilnya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ini dalilnya. Kenapa kita berzikir astagfirullah 3 kali setelah sholat? Ini dalilnya. Jelas semuanya. Ahibati fillah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Wallahu ta'ala. Selawat itu dianjurkan sangat memperbanyak. Bahkan kita di dalam zikir pagi dan sore minimal kita berselawat 20 kali sehari semalam. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Karena zikir pagi sore 10-10. Selawat ini sifatnya mutlak. Mutlak itu karena di dalam agama kita ini ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak artinya sesuatu yang bebas. Seperti kita mengatakan kepada istri kita, anti talik, kamu tolak, saya tolak kamu. Artinya saya bebaskan kamu. Itu arti mutlak. Muqayyad, sesuatu yang kita ikat, sesuatu yang diikat di dalam agama. Selawat kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu yang mutlak atau muqayyad? Yang bebas atau yang diikat? Waktunya. Kita ulang. Dan ini contoh kepada yang lain. Maksudnya contoh kepada bentuk ibadah yang lain. Ibadah, setiap ibadah itu ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak ini artinya sesuatu yang bebas. Bebas. Berapa jumlahnya, berapa kita bersalat. Muqayyad sesuatu yang terikat. Kenapa kita harus salat subuh 2 rakaat? Muqayyad sudah ada tuntunannya. Kenapa salat maghrib harus 3? Karena memang seperti itu. Muqayyad. Tahu nggak kita apa arti salat sunat mutlak? Apa arti salat sunat mutlak? Salat sunat berapa rakaat dia? Bebas. Karena namanya mutlak, makanya bebas. Ada orang yang salat sunat mutlak. Saya salat sunat mutlak 2 rakaat, berarti bukan salat sunat mutlak. Karena mutlak itu artinya bebas, terserah tergantung kekuatan kita ingin salat. Ada namanya mutlak, bebas. Ada namanya muqayyad. Salawat kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu. Ini jumlahnya ya, jumlah dan tempatnya adalah sesuatu yang mutlak. Sesuatu yang mutlak apabila kita ikat, siapa yang harus membutuhkan dalil? Nah, ini pertanyaannya. Ada sesuatu yang bebas, kemudian diikat. Ada sesuatu yang bebas, mutlak. Betul ini ya? Ada sesuatu yang mutlak yang bebas. Kemudian ada orang yang mengikatnya. Contoh, saya berselawat kepada Rasulullah itu hanya khusus setelah salat subuh. Diikat. Yang tadi bebas jadi diikat. Boleh nggak seperti itu? Kenapa tidak boleh? Karena tadi yang bebas. Harus apa dalilnya ketika kamu hanya berselawat di waktu subuh saja? Atau ada di antara kita, saya ingin salat khusus setiap jam 9. Salat sunat mutlak. Tadi ada salat sunat mutlak. Tapi ada di antara orang yang dia salat sunat mutlak setiap jam 9. Boleh atau tidak? Karena salat sunat mutlak itu salat mau jam 9, mau jam 10, mau jam 11, silakan, karena itu namanya mutlak. Kalau kita ikat, kalau kita muqayyadkan, butuh dalil. Kenapa kamu salat sunat mutlak harus jam 9? Harus ditanya. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Dia jawab misalnya, karena saya tidak ada waktu kecuali jam 9, tapi boleh. Karena waktu dia. Kalau dia misalnya jawab, karena saya ingin saja jam 9. Kenapa kamu berselawat hanya setelah subuh saja? Karena waktu saya tidak ada kecuali subuh misalnya. Berarti ada dalilnya. Tapi karena saya ingin seperti itu saja. Kenapa kamu berselawat di salat tarawih? Kembali ke tarawih. Siapa yang harus mendatangkan dalil? Kita atau dia? Silakan jawab. Nah, siapa yang harus mendatangkan dalil? Paham Pak? Agak bohong kan ya? Tidak bohong harus apa nama? Siapa ya? Nah, iya tahu baca salat di antara salat tarawih kan? Nah, kenapa dia salat tarawih berselawat di antara salat tarawihnya? Kita yang bertanya kepada dia,
atau dia yang harus bertanya kepada kita? Tadi kan apa ada kawan. Berarti apa bertanya kepada dia? Kenapa kamu harus berselawat di sini? Kalau dia mendatangkan dalil, silahkan. Bisa dipahami Pak? Misalnya Bang Jais di sini Pak. Contoh biar lebih paham. Ini ada dua perkara. Ini nggak apa-apa ya kita ulang sering kita ulang. Ini ada dua perkara yang sangat berperkara. Saya sholat tarawih, Allahu Akbar 2 rakaat, duduk salam, setelah itu duduk lagi, berdiri lagi, sholat 2 rakaat lagi, kemudian istirahat, kemudian sambung lagi. Bang Jais dia sholat tarawih 2 rakaat, kemudian selawat, tarawih lagi, selawat, tarawih lagi, selawat lagi. Pertanyaannya, Bang Jais ini yang bertanya kepada saya, atau saya yang harus bertanya kepada Bang Jais? Saya yang harus bertanya kepada dia, kenapa kamu melakukan seperti ini? Jelas? Bang Jais, kenapa kamu berselawat di antara sholat tarawih? Apa jawabannya? Bisa dipahami? Kalau seandainya Bang Jais tadi mendatangkan dalilnya betul. Mana dalilnya? Ini hadisnya Ustaz. Berarti boleh. Tapi kalau tidak ada, berarti stop. Tergantung dalilnya ada atau tidak. Insya Allah paham ya Pak ya? Seperti yang tadi. Kita tidak melarang, tetapi kita hanya bertanya, apakah ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita lakukan sama-sama. Tapi kalau tidak, karena ini adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita contohkan, contoh supaya lebih mudah lagi. Dan ini sudah sering kita ulang. Zikir setelah sholat di ujung sana, astagfirullah 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. 112 nanti bisa dibaca di bawah. Ini dalilnya mana? Di bawah terkait nanti ada di situ. Nah, itu adalah zikir setelah sholat fardu. Astagfirullah 3 kali. Sekarang supaya lebih jelas. Ali, setelah dia assalamualaikum warahmatullahi dia baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh atau tidak? Jangan sembarangan menjawab. Harus dipertanggungjawabkan. Boleh atau tidak? Siapa yang berani kanan? Boleh atau tidak? Sekarang hari ini dia sedang sholat fardu. Kemudian dia mengatakan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh atau tidak kalian seperti ini? Silakan berdiri, jawab. Kenapa tidak boleh? Karena yang contohnya yang mana yang ada? Apa dalilnya? Nah, itu. Silakan. Bedanya tipis. Yang satu astagfirullah, yang satu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bedanya tipis, sama-sama istighfar. Astagfirullah juga istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih juga istighfar. Hanya saja setelah sholat yang ada dalilnya sampai astagfirullah saja, itu yang ada dalilnya. Muskilahnya di sini. Apa dalilnya? Itu nanti bisa dibaca di bawah. Bukan berarti tidak boleh membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh baca di kapanpun, tetapi jangan selesai sholat. Karena selesai itu ada astagfirullah sampai di situ saja. Kita potong. Kita kiaskan kepada seluruh kaidah yang lain. Dikiaskan kepada seluruh kaidah yang lain. Insya Allah bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang bersilakan. Karena waktunya sudah lewat, insya Allah kita sambung nanti. Wallahu ta'ala alam. Bapak ibu ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah. Kalau ada yang salah kata-kata kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.